Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat dan saya hormati teman-teman media yang hari ini cukup ramai datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Yang saya hormati Kabid Penyidikan Bea Cukai Pak Tikno, yang saya hormati Kepala Balai POM Tangerang, yang saya hormati Pak Wakapolres, kemudian Pak Kasat Res Narkoba dan seluruh penyidik. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada sore hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam kegiatan konferensi pers terkait dengan pengungkapan perkara yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Baik rekan-rekan sekalian, nanti dalam rilis ini ada dua sesi. Pertama nanti akan saya paparkan terkait dengan secara umum ya pengungkapan kasus berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan Zat Etumidate. Kemudian yang kedua tentu saja teman-teman pasti akan banyak bertanya terkait dengan salah satu public figure, dan tentu nanti akan kami jelaskan setelah secara umum kami gambarkan terkait dengan pengungkapan kasus. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, perlu kami sampaikan bahwa dalam periode bulan Maret dan April 2025 Polres Bandara Soekarno-Hatta melalui Satres Narkoba berhasil melakukan pengungkapan perkara terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang terkait dengan Zat Etumidate. Dalam perkara ini ada 4 kasus atau 4 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta, di mana 3 perkara merupakan joint operation atau kerjasama antara Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan Polres Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kemudian dari 4 perkara tersebut Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan penangkapan terhadap 7 tersangka. 7 tersangka itu terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki. 6 orang tersangka seperti yang tadi sudah ditampilkan di belakang itu telah dilakukan penahanan mulai dari waktu yang berbeda sejak bulan Maret ya. Dan kemudian 1 tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di ruang penyidikan Satres Narkoba. Dari 4 perkara yang kita terima dan kita tangani, kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Zat Etumidate sebanyak 881 pieces cartridge. Ini merupakan cairan vape atau rokok elektrik yang kita duga ini sudah mulai banyak dan sudah mulai ramai dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Jakarta. Dan tentu saja teman-teman bertanya kenapa Polres Bandara? Karena kita tahu Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pintu masuk kedatangan dari luar negeri, dan semua barang bukti ini merupakan barang-barang yang didatangkan atau dibawa dari luar negeri. Ada yang dari Malaysia dan ada yang dari Thailand. Kemudian terhadap ke-7 tersangka yang sudah kita tetapkan ini, kita kenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Itu termaktub dalam pasal 435, dan kemudian di pasal 436 itu lebih jelas disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan untuk mengedarkan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, itu yang kemudian dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, tentu Undang-Undang Kesehatan ini berbeda dengan Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dan ini yang kita kenakan adalah Undang-Undang Kesehatan terkait dengan memproduksi ataupun mengedarkan obat keras. Kenapa dia disebut obat keras? Tentu obat keras ini kita kategorikan sebagai obat
yang bisa dibeli, bisa dikonsumsi, bisa digunakan harus dengan menggunakan resep dokter. Jadi kalau tidak ada resep dokter, tentu ini adalah bagian dari peredaran yang ilegal dan tentu ancaman pidana yang seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian rekan-rekan wartawan kami sampaikan bahwa dari 881 pieces cartridge ini, kalau ini berhasil diedarkan atau dipasarkan atau diperjualbelikan ke masyarakat umum, itu dengan harga pasaran antara 3 juta sampai 4 juta. Jadi kalau rekan-rekan bisa melihat atau memiliki vape, itu ada cairan yang kemudian dipergunakan dalam rokok elektrik itu, itulah yang mungkin berisi kurang lebih sekitar 4 atau 5 ml cairan, itulah yang kemudian mengandung zat intermediate ini. Dengan nilai harga per cartridge sebesar 4 juta, maka nilai nominal yang bisa kita gagalkan dalam peredaran ini adalah kurang lebih sekitar 3,5 miliar. Dan kita asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat untuk tidak menggunakan intermediate ini sebanyak 3.600 orang. Itu gambaran secara umum dulu rekan-rekan. Kemudian yang kedua, kami akan sampaikan terkait dengan public figure yang mungkin dalam beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui. Rekan-rekan sekalian, dari 4 perkara yang kita tangani, ada satu perkara yang awalnya kita terima limpahan dari bea cukai, tepatnya di tanggal 13 Maret 2025. Pada saat itu, tugas piket bea cukai berkoordinasi dan melaporkan ke piket Satgas Narkoba bahwa ada mengamankan penumpang yang baru tiba dari Malaysia yang kemudian membawa zat intermediate tadi. Kemudian dari hasil pengembangan, dari hasil penyelidikan, penyidik Satgas Narkoba berhasil menangkap tersangka pertama, inisial BTR. Ya. Dari tersangka BTR kemudian berkembang kepada tersangka kedua, seorang perempuan inisial ER, 34 tahun. BTR inilah yang yang membawa masuk barang dari luar negeri yang kemudian diamankan oleh bea cukai. Kemudian dari hasil pengembangan BTR dilakukan pengembangan terhadap ER. Dari keterangan kedua tersangka inilah kemudian muncul nama JF yang dari hasil keterangan itu memiliki peran untuk pertama membuat WhatsApp group. Jadi mereka membuat WhatsApp group yang berisi para tersangka ER, JF, dan TBR dan TBR tadi. Disitulah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang cartridge ini atau intermediate ini bisa masuk. Tentu menjadi pertanyaan, barang intermediate ini berasal dari mana? Dari pengembangan kedua tersangka, kemudian kita berhasil melakukan penangkapan tersangka ketiga dengan inisial EDS. Jadi awalnya EDS ini berada di luar negeri, tepatnya di Thailand. Dan dari pemeriksaan yang kita lakukan di dalam WhatsApp group, ternyata EDS ini juga masuk atau ikut menjadi anggota grup. Jadi ada 4 orang yang masuk dalam grup itu, inisial TBR, ER, EDS, dan JF. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang bukti digital yang kita sita dari para tersangka, itu terlihat bahwa yang membuat grup WhatsApp ini dengan inisial WhatsApp grup berangkat ini adalah JF.
Di dalam grup inilah kemudian dilakukan proses untuk membahas dan mengatur zat intermediate ini dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian disitulah diatur dan disiapkan tiket untuk keberangkatan dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian dalam grup itu JF juga memberikan informasi terkait dengan tempat penginapan atau hotel di Kuala Lumpur. Kemudian dalam proses membawa ke Jakarta, JF juga melakukan pengawasan dan pengontrolan, karena memang di awal masuknya barang ini awalnya sempat dilakukan oleh pemeriksaan secara detail oleh Bea Cukai, dan kemudian ada komunikasi di dalam grup ini bahwa barang atau zat intermediate ini akan diurus sehingga untuk bisa dikeluarkan. Sehingga kemudian pada saat Bea Cukai melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa cairan tersebut mengandung zat intermediate. Nanti mungkin dari teman-teman Kepala Balai POM akan menjelaskan lebih detail terkait dengan zat intermediate tersebut. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil proses penangkapan tersangka pertama, tersangka kedua, tersangka ketiga, JF ini di tanggal 17 April sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ini yang kemudian teman-teman pernah menanyakan apakah ditangkap di tanggal tersebut. Kami sampaikan bahwa di tanggal 17 April JF ini datang memenuhi panggilan penyidik untuk diminta keterangan sebagai saksi. Kemudian dalam prosesnya 3 orang tersangka yang berkas perkaranya terpisah, ini kemudian kita kirim ke jaksa penuntut umum. Kemudian ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lengkapi, diantaranya konfrontir antara ketiga tersangka dengan JF. Kemudian dari alat bukti yang kita terima dari pemeriksaan digital forensik dan pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan zat yang dikandung oleh zat di dalam intermediate tersebut, maka per tanggal 3 hari Sabtu, tanggal 4 ya, tanggal 3 Mei 2025, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satres Narkoba, tersangka JF ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka.